Yo, what's up my friend? Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ricky, channel Cerita Ricky. Langsung aja, hari ini kita mau ngebahas tentang email. Email kan udah lama juga Pak Ricky. Kenapa baru dibahas sekarang? Udah lama juga, tapi peraturannya berubah-berubah. Dan sekarang kita mau ngomongin soal email, aturan email terbaru di Indonesia saat sudah tidak ada karantina. Begini my friend, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lain dan subscribe channel Cerita Ricky biar kamu tahu. Aturan bebas karantina di Indonesia sudah mulai digaungkan secara resmi, yaitu pada tanggal 23 April 23 Maret. Maklum lagi puasa kan ya. 23 Maret kemarin 2022 pemerintah Indonesia melancarkan secara resmi ya, bukan secara hoax, resmi, bahwa sudah tidak ada karantina di Indonesia, oke? Tapi itu hanya diberlakukan bagi mereka yang sudah fully vaksin ataupun vaksin 2 dos lengkap ataupun sudah di booster. Jadi mohon maaf banget bagi my friend yang belum divaksin. Masih ada karantina ya, punten pisan. Oke, by the way, kita nggak akan bahas itu sekarang. Kita mau ngebahas aturan terbaru tentang email. Masih aja ada yang nggak paham. Boleh nggak daftar email? Bisa nggak usah daftar email? My friend, semua handphone, ingat, semua handphone yang dibeli di luar negeri, mau handphone Samsung, Nokia, iPhone, ataupun apapun mereknya, karena nggak lihat merek, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai bermiliar-miliar pun harganya, we don't care ya, karena aturannya wajib harus didaftarkan emailnya. Tapi ya handphone saya kan murah aja, cuman 1 juta atau mungkin 500.000 aja, ya nggak masalah. Yang penting kalau handphonenya dibeli di luar negeri. Paham nggak sih? Di situ aja udah paham kali ya. Semua handphone yang dibeli di luar negeri itu wajib daftarkan emailnya. Kalau enggak gimana? Ya kalau enggak, wassalam sama sinyal Indonesia. Kamu nggak bisa pakai sinyal Indonesia, pakai SIM card Indonesia saat kamu beli di Indonesia. Gitu aja kok repot ya. Yang makanya biar nggak repot, karena udah nggak ada karantina my friend nih. Kamu saat landing nanti di Indonesia, nyampe di airport, nyampe di pelabuhan Indonesia, datengin tuh yang namanya Departemen Bea dan Cukai. Datangin aja, bilangin saya punya handphone dibeli di luar negeri, tolong dong dicekin apakah emailnya harus daftar atau tidak. Nih loh handphonenya, ingat maksimal handphone adalah 2 biji. Handphone berbiji, 2 batang, berbatang. Ya 2 aja pokoknya ya, handphonenya maksimal bawahnya 2. Dan handphone mau jadul kek, mau baru kek, mau second kek, sepanjang dibelinya di luar negeri itu harus daftar email. Kecuali kalau handphonenya dibeli di luar negeri dan sudah pernah dipakai di Indonesia sebelum bulan April 2020, sok mangga tidak usah daftar email. Paham dong ya, dari sini aja udah paham kan? Paham ya? Oke, jadi berhubung sudah tidak ada karantina bagi yang sudah divaksin full, saat landing kamu akan di PCR test lagi di Indonesia. Nah setelah PCR test, ambil bagasi, buruan tuh datengin kantor Bea Cukai untuk daftarkan email handphone kamu ya. Ingat, handphone yang harganya di bawah 500 US dollar ke bawah itu nggak bayar cukai, nggak bayar ya. Kalau handphonenya lebih dari itu gimana? Handphone yang harganya di atas 500 US dollar bayar cukai. Lagian kenapa sih bang? Kan kamu mampu beli handphone mahal, masa sih bayar pajak gak mampu, malu sama handphonenya gitu loh. Iya nggak sih? Ya gitu aja pokoknya ya, biar simpelnya. Bawa nih paspor ya saat kamu mau daftar email, bawa juga handphonenya ya, takkan mau daftar email yang dibawa panci, ya nggak sih? Bawa handphonenya, kemudian juga dibawa boarding pass tiketnya, jangan lupa gitu ya. Kemudian juga dibawa
Kalau nggak bawa paspor juga bisa pakai KTP, jangan salah. Dan yang paling penting harus bawa NPWP. Kalau bawa NPWP, ketika kamu dapat harus bayar cukainya cuma 10% aja. Nah, beda sama yang nggak punya NPWP, akan kena cukai 20%. Gitu, pokoknya gitu aja ya. Jadi handphone dari luar negeri wajib emailnya didatarkan. Kalau cuma seminggu aja gimana? Ya nggak masalah, kalau mau sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Intinya gini, kalau kamu mau pakai handphonenya di Indonesia, pakai sinyal Indonesia, pakai SIM card Indonesia, wajib daftar email. Gitu aja kok, repot ya. Daftar aja udah buruan ya, paham ya? Oh iya, hampir lupa. Ingat loh, pembebasan cukai 500 US dollar ke bawah itu hanya akan didapatkan ketika kamu langsung daftar emailnya saat kamu landing di airport saja. Ingat, hanya bea cukai di airport aja yang bisa mendapatkan pembebasan cukai sebesar 500 US dollar tadi. Kalau di luar airport, mohon maaf, mau handphone murah, mau handphone di bawah 500 US dollar pun harus bayar karena kamu daftarnya tidak di airport. Jadi ingat, catatan penting. Kalau kamu mau mendapatkan bebas cukai untuk handphone yang harganya di bawah 500 US dollar, daftar emailnya harus di airport di bea cukai terminal kedatangan lantai 2. Ingat itu ya, di luar itu mau handphonenya di bawah harga 500 US dollar tetap kena cukai. Kemudian buat warga negara asing gimana? Untuk warga negara asing yang datang ke Indonesia, mereka nggak harus daftar email. Nggak harus dong, iya kan? Warga negara asing gitu. Mereka bisa menggunakan SIM card Indonesia dengan syarat aktivasi SIM cardnya di kantor SIM card tersebut. Kalau Telkomsel di Telkomsel, Simpati di Simpati, sama kali ya. M3 di M3, Aksis di Aksis, begitu ya, di kantornya. Karena mereka harus registrasi menggunakan paspor. Dan mereka bisa pakai SIM card Indonesia selama 90 hari sinyalnya. Nanti hilang gitu. Ya, semoga paham. Kalau masih bingung, silakan kamu tanya di kolom komentar. Ingat ya, nanyanya yang nyambung sama video ini. Kalau bisa, ya please. Atau juga kontak saya di Kang Riki Official Instagram, follow mangga silahkan ya. Dan jangan lupa punya TikTok Cerita Riki, di follow juga. Oke, mari kita ledakan vlog ini. Vlog kreatif, inovatif, tanpa hoax, beda sama vlogger-vlogger yang lain. Saya Riki pamit. Assalamualaikum, I love you so much my friend.